Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, Ya. perkenalkan nama saya Tiara Melinda Abbas, Dan bisa panggil saya Tiara. Ya. Dan ada teman saya. saya Muhammad Noval Malarangeng, bisa dipanggil Noval, Pak. Ya. Nah, jadi begini Prof, kami kesini mau belajar tentang bahasa Gorontalo karena kami sangat tertarik dengan salah satu karya tulisannya Prof, yaitu ada buku bahasa Gorontalo yang telah kami pelajari ya. Ya. Nah, sekiranya ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Silakan. Itu duol. Duol. Prof, bagaimana cara mempelajari bahasa Gorontalo bagi generasi muda saat ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, baik. Kalau memang ada generasi muda yang ingin mengetahui bahasa Gorontalo, itu satu hal yang positif. Karena kalau kita lihat sekarang, justru banyak generasi muda itu yang sudah tidak lagi memperhatikan bahasa Gorontalo itu sendiri. Kenapa demikian? Karena bahasa Gorontalo itu sudah tidak ada tempat lagi bagi para generasi muda untuk belajar. Kalau mereka di rumah, kadang-kala antara orang tua tidak menggunakan bahasa Gorontalo. Misalnya saja di sekolah, ya meskipun bahasa Gorontalonya itu kurang sesuai atau orang katakan tertatih-tatih kan begitu. Kalau istilah bahasa Gorontalo, misalnya bulai-bulai, tidak masalah. Yang penting berbahasa dulu. Karena kelihatannya status bahasa Gorontalo dan bahasa Inggris itu sudah mirip-mirip amat, mirip-mirip benar. Kita belajar bahasa Inggris mengalami kesulitan, bahasa Gorontalo juga mengalami kesulitan. Tapi kita di bahasa Gorontalo masih ada keuntungan karena bahasa itu dikomunikasikan di antara kita. Untuk pertanyaan kedua, Ya. bagaimana peran bahasa Gorontalo terhadap kehidupan masyarakat saat ini, Pak? Ya, bagus pertanyaan. Masyarakat Gorontalo kalau dilihat dari secara keseluruhan meskipun ya kalau dilihat ada kondisi di mana bahasa Gorontalo itu sudah sama dengan bahasa-bahasa daerah lain itu akan terancam punah. Tapi di dalam kehidupan masyarakat kalau kita lihat di pelosok-pelosok seperti di desa-desa, kemudian di pasar dan lain sebagainya, masih akrab orang menggunakan bahasa Gorontalo. Ini kesyukuran kita. Cuma dari segi yang menuturkan itu hanya kebanyakan orang tua. Nah, tadi kan ada pertanyaan tentang generasi muda. Mulai dari sekarang generasi muda sudah harus menjadikan bahasa Gorontalo itu sebagai kebanggaan. Artinya kita bangga berbahasa Gorontalo, lalu memiliki sikap positif terhadap bahasa Gorontalo. Nah, peranannya itu banyak sekali kalau dilihat di masyarakat. Misalnya, kalau adik-adik lihat di dalam pelaksanaan adat istiadat kan, kita bisa melihat ada komunikasi antar orang menyebutnya utolia, utusan dari pengantin pria dan wanita berkomunikasi itu menggunakan bahasa-bahasa Gorontalo yang sangat klasik itu. Artinya bahasa Gorontalo tua itu kalau kita ingin melihat arti demi arti itu harus bisa dilihat di kamus kan begitu. Kemudian di dalam komunikasi orang melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam kan begitu toh. Misalnya pernah mendengar orang bermi'raj? Pernah, Pak. Nah, pernah juga orang melantunkan tanggomo? Oh, ini pernah. saya tahu novel. Nah, itu kan penggunaan bahasa Gorontalo itu kan masih sangat fasih, masih sangat baik dan lain sebagainya kan begitu. Saya mau coba pakai bahasa Gorontalo. Ya, Jadi pertanyaan keempat itu, wololo amiatia modaha bahasa Lohulondalo. ya, empioh buti hihindule nopal buti. Nah, sebenarnya mau pilih hello bahasa Ulondalo buti, bahasa itu sama-sama. Bahasa lo tahu Londalo. Ya, ciri tahu Londalo itu di sababu alo karena itu bahasa Londalo itu. Oleh karena itu wanuto di luari itu. Pas antara itu mengautato itu bahasa Londalo itu bisa dijadikan sebagai bahasa rahasia. Olando kan hingga tahu kan jam-jam tota pasti olo tamanindo misalnya atau di luar mau Hindu olo habari lo Londalo pio-pio dan gitu.
Ya, itu menunjukkan bahwa Hulondalo Beti menjadi identitas Orlando sama-sama itu adalah bahasa Hulondalo. Di mana-mana orang itu dikenal karena bahasa Hulondalo. Oh, ingat bahwa kita menyebut daerah kita Beti kan Gorontalo. Ya. Tapi Taulio, Taulo Hulondalo, bukan Taulo Gorontalo. Itu menunjukkan bahwa ada kekhasan di dalam bahasa Gorontalo itu sendiri. Oleh karena itu, misalnya atau mau ditimoli dulu adik-adik Beti, mau tante Beti harus pola atau bahasa Hulondalo. Karena itu lo modal Orlando ke depan untuk bisa memelihara budaya Beti, bahasa dan budaya Gorontalo. Karena ekspresi dari budaya itu lewat bahasa Hulondalo Beti. Bahasa Hulondalo itu satu bahasa kebanggaan. Lo nggak itu karena misalnya saja menyebut orang begitu, ingat manuto Hulondalo begitu, menyebut tahu-tahu itu pasti menggunakan kata sandang, misalnya tenoval, titiara, kan itu toh. Nah itu walau kata sandang t dan ti di situ itu menunjukkan bahwa penghormatan. Dulu berarti misalnya menyebut titiara, ti gubernur, ti wali kota, ti bupati, sama. Itu menunjukkan bahwa budaya Gorontalo itu menghormati perempuan, gender perempuan. Wow, misalnya Mongolai itu te noval, te usumani, itu sering diumpamakan dengan kerja keras, dengan semangat, dengan orang-orang yang sering berhadapan dengan tantangan. Itu Mongolai Hulondalo. Sehingga misalnya dikatakan bahwa di dalam budaya Gorontalo itu salah satu yang ada hubungannya dengan Hulondalo itu Tanggulia mau potalolai, membuat matalai. Oleh karena itu menjadi pemimpin Hulondalo itu tamus Buheli. Dia misalnya menama ada bongo, kalau Tanggulia bubohu. Bubohu itu gelar. Bubohu itu kan pemukul, cambuk kan begitu toh, bubohu. Nah, gelar-gelar itu menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Orlando Maulube itu sering diidentikan dengan orang yang kuat, sehingga dia mampu untuk bisa melindungi masyarakatnya. Kalau mudah bahasa lo daerah atau masa globalisasi Beti ya? Nah, Beti pertanyaan Beti globalisasi Beti ya. Jadi segala hal hubungan lo globalisasi Beti dia Hulondalo mota. Dia olah misalnya sekarang internet Hulondalo lo itu. Wada boleh internet Allah tuh, ya sebenarnya dia kan Hulondalo mah indeleneti. Harusnya di itu tuh bodelo gergaji, halahadi, kan jadi itu Gorontalo, Hulondalo. Kalau wan internet Hulondalo Allah itu, karena itu mah di dulu mali contoh teladan misalnya mau ngopanggola, menyebut kata itu lolo. Jauh lo tak mau ngopanggola tak mau orang-orang itu meniru mengopanggola menyebut kata itu. Sekarang mah di dulu mengopanggola mali dijadikan sebagai teladan atau contoh. Nah, terpaksa harus dilihat dari kata itu sendiri. Nah, itu harus seperti itu. Wandila misalnya ono jada halo Beti bahasa Gorontalo. Mali bukan lagi bahasa Gorontalo tetapi menjadi bahasa Indonesia yang digorontalokan. Misalnya ada halo itu misalnya walau misalnya Beritalio atau Hulondalo ti gubernur lo awoli atau lo tombango bahwa sesungguhnya pembangunan di segala bidang beto paralu Beti mah ada bahasa Melayu dibanding lo bahasa Gorontalo. Makanya patut diragukan pada satu-satu misalnya bahasa-bahasa Beti apa yang diglobalisasi ini kalau dibiarkan seperti itu saja tidak digorontalokan bahasa Beti bahasa Indonesia yang digorontalokan. Oleh karena itu untuk bisa menjaga bersama kita lafalkan bahasa Gorontalo itu sesuai dengan kaidahnya. Nah, sekarang ini mungkin kita perlu ke depan itu akan memperbaharui lagi kaidah bahasa Gorontalo yang pernah ditelorkan diterbitkan oleh almarhum Profesor Dr. Mansur Pateda. Itu sudah punya kaidah tapi perlu kita lakukan lagi pembaharuan supaya nanti pada suatu saat kita bisa ada punya kaidah lagi bahasa Gorontalo. Insya Allah ke depan akan termotivasi masyarakat terutama mau di Timoli Beti mau belajar bahasa Gorontalo. Tadi itu mungkin. Bagaimana masa depan bahasa Gorontalo di tangan generasi muda? Ya, ini
Tadi kan saya sudah banyak menyampaikan tentang peran generasi muda. Ya, jangan sampai bahasa Gorontalo seperti yang saya khawatirkan tadi akan habis sampai masa kita, Ibu Darsi, Ibu dan lain. Jangan sampai hanya sampai pada masa kita. Kalau Ibu guru Anda itu mungkin masih mahir bahasa Gorontalo, tapi saya belum tahu anak-anak beliau belajar bahasa Gorontalo atau tidak. Nah sekarang satu saat kita ini kan sudah akan tidak tiada kan, berganti dengan generasi kita. Generasi kita yang tidak terbiasa bahasa Gorontalo itu menjadi tapula kalau misalnya ada orang menggunakan bahasa Gorontalo. Itu menunjukkan bahasa ini akan semakin punah kalau tidak diperhatikan. Kalau ada orang menyebutkan, kita itu mengerti ambo tidak bisa bicara, itu sebagai tanda-tanda bahasa itu sudah akan punah. Kan begitu toh? Sering sebut begitu. Kita tipe apa dan mama bicara di rumah, kita mengerti ambo, kita tidak bisa bicara. Itu sebagai tanda bahwa bahasa ini akan punah. Jangan terjadi seperti itu. Insya Allah mulai dari sekarang dengan adanya semangat ini, secara bersama-samalah di sekolah menggunakan bahasa Gorontalo. Saya sarankan mungkin kalau pada ibu guru atau pak kepala sekolah, bikinlah pada satu hari, misalnya hari Jumat, hari berbahasa Gorontalo. Akan ada nanti polisi yang menilang-nilang atau yang memperbaiki bahasa Gorontalonya misalnya tidak tepat, diperbaiki. Jadi mesti ibu guru atau pak kepala sekolah menyediakan ada guru-guru yang mahir bahasa Gorontalo, memperhatikan ini siswa-siswa yang sedang berbahasa, kemudian memberikan petunjuk-petunjuk. Nanti pada satu saat kalau sudah lancar bahasa Gorontalo ya tinggal melihat di mana. Nah sehingga pada satu saat nanti setiap hari Jumat di mana ini, di sekolah mana ini? SMA Negeri 2 Gorontalo itu akan muncul ya anak-anak yang memang dengan penggunaan bahasa Gorontalo yang maksimal. Itu akan luar biasa. Kalau perlu bikin seperti visi Gorontalo bahwa di tahun berapa, visi SMA 2 bahwa di tahun berapa bahwa SMA 2 itu anak-anaknya itu mahir berbahasa Gorontalo. Harus dijadikan seperti itu. Ada target ya. Ya. Tiara, Noval ya? Ya. Saya kira itu mungkin penjelasan dari saya tentang insya Allah ke depan dengan adanya para generasi muda yang memperhatikan perkembangan bahasa Gorontalo ke depan, saya semakin yakin ke depan bahasa Gorontalo akan tetap terpelihara. Kita akan punya satu masa, insya Allah kalau para generasi muda punya minat seperti itu, pasti Gorontalo akan kembali lagi pulih sebagaimana adanya bahasa yang kita cintai bersama, ya, sebagai identitas Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Ya. Membagi ilmunya. Amin. Ya. Ya. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Ya. Good. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarya. Jadi sebagai masyarakat Gorontalo, terkhususnya generasi muda, Dulo itu modaha bahasa Lohulondalo. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kau tinggal dah mawon. Kalau kabar di Pagur, sehat. Ini bawa di Pasiarian dah mawon. Kami ate itu Pak Guru dalam hidup yang mulol, tar Pak Guru lalu mulai itu yang mulol boy. Itu udah data itu yang mulolo itu udah data. Ulu tempat tombo, ulu tombobe, ulu keke, kainje, tenge, pai, lide, tempat tonggo. Buti pilih di Pagur itu tonu teh dalingon. Anu kalau dia boy itu dia bawa masuk tahu itu he boy itu kalau Pak Guru itu mulol. Masuk. Oh Julio, tempat tonggo, patah tolo, di patah itu hewe itu tada itu hewe di. Utonu uma kelingon itu antara itu hewe itu tolo debe itu. Nah, jadi tolo debe itu untuk masyarakat Orlando omolu. Itu abad ke 18 atau 18 itu rakyat itu
awalnya mulai itu hebe itu kita tibutin waktu pi atabongo patabong kan belah patamai mo oli patati ngoli bam masumbion ngoli sumbion patama sumbion ngoli mo tolo de patapol ma ulo lingol ma kita ari patolo de porono jadi hemo patolo de porono tapi itu beto karanji sudah patama de lingol de porono patati ngam tolo de tontane beda dah tahu gitu nanti itu asal itu heavy kira-kira dong udah datang orang misalnya dong udah datang itu ngoli itu dokumen dari lumi tapi kalau meti tato itu supaya gak ada misalnya dia tadul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadialo itu Budio, Sadia Dalilo, Pato Putu, Pata Kalanji, Mohidu Pato, Pata Titihe, Tabuau atau Kabongo, Pata Masa dia menga ambil itu makarajalo. Toma meti hula mo lang nga amina matiti hulo pa madutuon to ito madutuon to patama mabili paguruan ma titi hulo ito ma yo meli paguru tingoni ma poputi hulo ito ulo ito do alat-alat ulo perpaidan ito jadi nga amina masa dia mai patama karaja la sama tingon tang karaja pagur mo mulan tan balong pokto to mai oke usah dia berarti usah dia lebih to kalilo kalandi Tihe, uhu. Pertama ko dulu. Wala mak bago ro tahimik dokter menantolo de bay. Mupulota. Pertama giolo tentu mau kolompo ya mau kolompo jadi di molota. Molota to. Patato di molota itu mamo kai ni lo kau gandeng atau kau kane jalo adati apa li tongalo untuk palipa patapi pakai tingo mama itu mola mau ngambil mau bisa dia tatipihe oke pertama mulai itu masolo ode bohulio masolo de kalanti kikino nilai ni tueu pertama itu olio pakai ala tulu pasal masolo de kalanti damango nilai ni totolu entah mau masuk nilai ni totolu jadi mau masuk di kalanti kikino po otolu mau masuk ke eda de tato tapi otulu kalau patati mau itu tulu jamali ko mai de tamani itu kasari oke Wala hunali lo permainan telur itu pagur kira-kira kunali bohulio supaya itu muka raja bongo tapi lagi itu mau muka raja tuh lagi tahu bohulio olahraga umur mati itu di tawan umur alon tome supaya mereka tahu tahu pokoknya untuk kecamatan Boti supaya nggak bilang menimutota insya Allah menjadi aset permainan daerah tim patawan misalnya itu tinggal di Mota juara mau undang-undangnya itu misalnya di Jakarta atau di Surabaya atau di Indonesia pernah insya Allah tinggal dengan olahraga Boti Mota Hidayah undangnya di Jakarta atau di misalnya di Indonesia pernah. Terima kasih banyak ti Pagor itu pahami hati alhamdulillah Boti Malogan terima kasih Pak Guru.